Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Nazmi Hairul Islam, NIM 27795 dari Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia, Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai artikel konseptual yang telah saya buat dengan judul Upaya Mempertahankan Budaya sebagai Identitas Sebuah Bangsa. Baik, pertama-tama, apa itu budaya? Budaya adalah suatu hal atau kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi yang lainnya. Budaya tentu sangat penting keberadaannya, sebab budaya dapat menjadi suatu ciri khas atau suatu identitas bagi kelompok tertentu atau bagi suatu bangsa. Orang tersebut haruslah gitu ya, misal kita ada di suatu tempat yang baru gitu, atau kita menginjakan kaki di tempat yang baru. Nah, seperti yang kita kenal gitu, tata krama yang berlaku serta yang harus kita lakukan gitu ketika kita berdiam diri di suatu daerah baru, tentunya adalah kita harus bisa mengenal budaya yang ada di sana. Orang tersebut ya harus dapat mengikuti serta menjunjung tinggi budaya yang berlaku dalam suatu daerah tersebut yang dia datangi. Atas dasar kejadian ini ya kita dapat mengenal gitu peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Akan tetapi dalam keberlangsungannya, budaya kerap kali menemui berbagai hambatan yang bahkan dapat menghilangkan, bahkan dapat juga membuat budaya tersebut menjadi memudar, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika suatu budaya memudar atau suatu budaya hilang, maka yang terjadi adalah identitas dari kelompok tersebut akan hilang pula. Seperti itu. Lanjut, di latar belakang pengertian budaya menurut Clyde Kluckhohn dan William Henderson Kelly dalam bukunya The Concept of Culture adalah budaya ialah semua rancangan hidup yang diciptakan secara historis, baik secara eksplisit, implisit, rasional, irasional, dan non-rasional, yang ada pada waktu tertentu sebagai panduan potensial dalam perilaku manusia. Untuk akar katanya sendiri, kata budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, dengan arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kata culture, yang berasal dari bahasa Latin yaitu color, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Istilah kultur sendiri juga digunakan dalam bahasa Indonesia dengan kata serapan kultur. Budaya dikaitkan dengan bagian dari budi dan akal manusia. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan kepada generasi berikutnya. Baik, rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel kali ini saya rangkum menjadi 5 poin. Yang pertama adalah urgensi budaya. Kenapa budaya itu dapat dikatakan sebagai sebuah identitas bangsa? Lalu selanjutnya adalah apa yang terjadi kepada kebudayaan Indonesia dewasa ini. Kemudian ada apa yang akan disebabkan jika sebuah kebudayaan itu hilang. Lalu ada apa yang menyebabkan suatu kebudayaan itu eksistensinya bisa memudar. Dan yang terakhir, cara apa yang dapat dilakukan untuk menjaga sebuah kebudayaan agar tetap hidup. Ini sangat banyak gitu ya definisi dan konsep budaya yang diutarakan para ahli, baik dari perkataan maupun dari buku, itu banyak sekali. Setidaknya tadi saya sudah menjelaskan apa sih budaya dalam singkat dan sederhananya seperti apa gitu. Ini ada dari E.B. Taylor, ada dari Kluckhohn and Kelly yang tadi saya sempat singgung di awal, terus ada dari Louis Deman, Geert Hofs. Saya mengutip banyak dan mungkin tidak akan efektif jika saya bacakan satu persatu. Nah, lanjut ke ini. Selain itu kebudayaan juga dianggap gitu kan sebuah identitas suatu kelompok.
Hal ini disebabkan kebudayaan telah diturunkan sejak zaman dahulu dan telah mengakar dalam diri daripada setiap anggota suatu kelompok tersebut. Bahkan saking sakralnya suatu kebudayaan, jika ada suatu perbuatan di luar norma yang dianggap sebagai sebuah kebudayaan pun akan terus tetap dilestarikan gitu. Contoh mungkin dalam makanan. Mungkin bisa saja ada suatu suku primitif yang mereka memiliki kebudayaan untuk menjadi seorang kanibalisme mungkin. Itu kan mungkin hal yang sangat bertentangan dengan norma gitu ya. Tapi saking sakralnya budaya, saking mungkin dapat dikatakan tuh sebuah tradisi yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Hal tersebut tetap dilakukan sampai sekarang. Dari sini kita bisa tahu seberapa penting budaya. Dari sini kita bisa tahu seberapa berarti budaya bagi sebuah kelompok. Oleh karena itu setiap insan wajib menjaga kebudayaannya masing-masing. Sebab jika kebudayaan tersebut hilang, maka para anggota tersebut tentu saja akan merasa kehilangan identitasnya. Identitas sebagai suatu bangsa. Lalu apa yang terjadi dengan kebudayaan di Indonesia dewasa ini? Tentu kita semua sudah tahu bahwa Indonesia merupakan negara multikultural atau bisa disebut sebagai negara yang memiliki banyak budaya karena Indonesia sendiri terdiri atas berbagai suku dan berbagai bahasa. Tentu setiap suku memiliki perbedaan budaya, perbedaan bahasa, dan lain-lain. Ini menjadi sebuah kekuatan bagi Indonesia tentu. Akan tetapi, apakah mudah menjaga sebuah kebudayaan yang tentunya terdiri dari berbagai macam latar belakang, terdiri dari berbagai macam ciri khas, dan ada di beberapa daerah yang berbeda. Keadaan ini seharusnya dapat menjadi keuntungan bagi Indonesia apabila rakyat Indonesia dapat berpegang teguh kepada moto dari negara Indonesia itu sendiri yang tentunya tersemat dalam lambang negara kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Jika rakyatnya tidak bisa memahami atau bahkan mengamalkan makna dari setiap sila, memahami kata Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi kita tetap satu, tentu saja yang akan didapat bukanlah kehidupan yang rukun, bukanlah negeri yang indah dengan banyaknya budaya yang mereka miliki, akan tetapi yang ada perpecahan, yang ada adu domba, dan sampai akhirnya mungkin akan ada menyebabkan mungkin ada separatisme, pemisahan wilayah, dan masih banyak lagi. Lantas, apa sih faktor penghambat kebudayaan? Di sini saya masukkan 4 poin. Yang pertama, banyaknya budaya asing yang masuk dan berpotensi menggeser bahkan menghilangkan budaya lokal. Yang kedua, generasi penerus yang sudah tidak peduli dengan budayanya. Yang ketiga, tidak timbul rasa untuk kembali melestarikan budaya. Dan yang keempat, menganggap budaya sebagai suatu hal yang kuno dan membiarkannya lenyap atau hilang. Selain itu, yang ingin saya angkat di sini, yang ingin saya jadikan topik utama atau maksudnya permasalahan utama yang mungkin terjadi dan bisa saja mengganggu kestabilan suatu negara bahkan pada akhirnya, pada dampak yang lebih besar gitu ya, adalah westernisasi dan globalisasi. Istilah globalisasi berasal dari bahasa Inggris, dari kata global yang berarti universal dan lisation yang berarti proses. Jadi arti globalisasi menurut istilah adalah sebagai suatu proses penyebaran unsur-unsur baru, baik itu informasi, pemikiran, gaya hidup, maupun teknologi secara mendunia. Terjadinya globalisasi ditandai dari adanya proses batas suatu negara menjadi semakin sempit atau memudar karena kemudahan berinteraksi dengan negara, baik itu dengan pertukaran informasi, perdagangan, gaya hidup, dan bentuk interaksi yang lainnya. Secara umum pengertian globalisasi adalah suatu proses yang mendunia
di mana individu tidak terikat oleh negara atau batas-batas wilayah yang semakin sempit. Globalisasi selain dari pengertian di atas, terdapat juga pendapat para ahli. Antara lain, saya kutip dari 2 orang, yakni Ahmad Suparman dan Selo Sumarjan. Menurut Ahmad Suparman, globalisasi adalah suatu proses yang menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Lalu menurut Selo Sumarjan, pengertian globalisasi adalah sebuah proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu. Sama. Selanjutnya pengertian westernisasi. Westernisasi adalah sebuah proses di mana masyarakat berada atau mengadopsi budaya barat. Mungkin bisa dilihat gitu dari namanya sendiri, westernisasi. Western itu kan barat. Berarti menjadikan suatu kehidupan di sebuah daerah itu menjadi kebarat-baratan gitu. Kalau sederhananya seperti itu. Westernisasi merupakan sebuah arus besar yang mempunyai jangkauan politik, sosial, kultural, dan teknologi. Dan westernisasi perwujudan bahkan disebut gitu ya, perwujudan dari konspirasi Kristen Zionis dan kolonis terhadap umat Islam. Dengan adanya westernisasi, maka kehidupan bangsa terutama umat Islam di dunia menjadi kebarat-baratan yang tentunya sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam Islam gitu. Lalu sebetulnya apakah globalisasi itu mempunyai atau westernisasi itu mempunyai dampak baik dan buruk? Tentu ada. Globalisasi bisa kita soroti. Jelas itu memberikan dampak positif yang besar. Mulai dari kemudahan mengakses, kita lihat sekarang sosial media di mana komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya tidak bisa dibatasi oleh waktu. Walaupun misal terpisah negara, terpisah daerah, tapi tetap tidak bisa dibatasi waktu karena kemudahan akses tadi. Lalu mungkin masuknya listrik ke daerah-daerah terpencil, lalu internet, dan masih banyak lagi. Itu salah satu contoh positif dari globalisasi. Namun apabila tidak bisa kita pilih, tidak bisa kita saring kembali, yang terjadi adalah seperti westernisasi, akan masuk budaya-budaya baru yang menghilangkan budaya lama kita, budaya kita sebagai seorang rakyat Indonesia menjadi hilang dan pudar. Lalu bagaimana cara melestarikan dan menjaga kebudayaan? Yang pertama, kita harus mengenali budaya kita sendiri. Tentu ketika kita terlahir sebagai orang Indonesia, kita harus tahu budaya Indonesia itu seperti apa, keragaman budaya di Indonesia itu seperti apa. Lalu kita harus bisa mencintai, juga bisa melestarikan pada akhirnya. Tapi langkah yang paling awal yang harus kita ambil adalah kita harus bisa melestarikan, menjaga kebudayaan dengan cara mengenali budaya terlebih dahulu. Selanjutnya kita ajarkan budaya kepada orang lain. Maksudnya mungkin di sini kita bisa lihat gitu ya, dari mata pelajaran dulu yang ada di sekolah. Itu ada mata pelajaran muatan lokal. Mungkin kita sebut seperti itu dulu. Mungkin ada pelajaran bahasa Sunda, bahasa Jawa. Itu tujuannya tidak lain tidak bukan untuk melestarikan budaya. Agar kelak budaya tersebut agar terus hidup dan terus diwariskan secara turun-temurun dari generasi satu ke generasi yang lainnya. Lalu memperkenalkan budaya ke luar negeri. Di Jawa Barat sendiri mungkin kita bisa tahu budaya yang sangat dikenal oleh luar negeri. Ada angklung, misal. Itu dari tahun ke tahun biasanya ada penampilan angklung di luar negeri. Lalu yang selanjutnya adalah tidak terpengaruh budaya asing. Mungkin ada beberapa budaya asing yang baik gitu ya, yang bisa kita contoh. Mungkin misal di Jepang, budaya mengantri mereka, lalu budaya kedisiplinan mereka dalam menjalani hidup, toleransi antar rakyat dan antar umat. Nah itu bisa kita contoh. Akan tetapi tidak bisa semuanya kita ambil tanpa difikirkan atau difilter terlebih dahulu.
Karena jelas ada beberapa yang mungkin bertentangan dengan tadi agama, mungkin bertentangan dengan norma yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, kita wajib untuk memilah serta memilih mana yang baik dan mana yang buruk ketika ada suatu kebudayaan atau ada suatu tren yang masuk ke negara kita, yakni Indonesia. Lantas, saya dapat simpulkan bahwa kebudayaan adalah salah satu hal yang vital serta hal penting yang ada, yang tumbuh, yang diwariskan dalam suatu kelompok dengan jangka waktu panjang dari generasi ke generasi. Yang kita tahu Indonesia merupakan negara multikultural, memiliki banyak sekali budaya, banyak sekali bahasa, banyak sekali keragaman, dan itu dapat kita jadikan sebagai sebuah kekuatan, keunikan apabila kita dapat bertoleransi, apabila kita dapat memahami makna dari setiap sila dari Pancasila, juga Bhinneka Tunggal Ika. Lalu selanjutnya, ancaman tentu akan datang kepada sebuah kebudayaan yang kuat. Dan ancaman yang paling besar yang dialami Indonesia menurut saya adalah ancaman dari westernisasi dan ancaman dari globalisasi. Globalisasi bisa dikatakan sebagai suatu fenomena masuknya atau berkembangnya beberapa bidang yang pada akhirnya tidak akan bisa dibatasi oleh waktu ataupun ruang. Sedangkan westernisasi adalah masuknya budaya barat ke suatu daerah. Nah, lantas apa dampak dari globalisasi serta westernisasi tersebut? Dampak dari globalisasi ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif mungkin memudahkan kita dalam mengerjakan suatu hal, memudahkan kita dalam teknologi, memudahkan kita dalam berkomunikasi. Tetapi dampak buruknya apabila kita tidak pintar memilah serta memilih hal yang masuk ke negara kita, tentu bisa jadi nantinya akan merugikan kita sendiri. Atau bahkan dampak yang besarnya akan menghilangkan budaya, misal budaya gotong royong di Indonesia, atau budaya toleransi di Indonesia, dan masih banyak lagi. Adapun tips and trick atau kiat-kiat menjaga kebudayaan adalah yang pertama, kenali budaya kita sendiri, lalu ajarkan budaya kepada orang lain, selanjutnya memperkenalkan budaya kita ke luar negeri, dan kita harus menjaga diri agar kelak tidak terpengaruh oleh budaya asing. Saran yang dapat saya berikan, mungkin sebagai good citizenship, kita harus bisa menjaga keberlangsungan kebudayaan yang telah menjadi warisan dari nenek moyang kita. Hendaknya untuk kita dapat lebih menyaring setiap kebudayaan luar yang masuk ke Indonesia. Seharusnya kita bisa memilih budaya mana yang dapat diakulturasi dan budaya luar yang dapat menghapus identitas, alias menghapus budaya kita sendiri. Selain itu, pemerintah juga perlu memilah-milih serta membuat kebijakan atau pembatasan guna menghindari terlalu banyaknya budaya luar yang masuk hingga sampai pada akhirnya mungkin bisa menghapus identitas dari budaya Indonesia itu sendiri. Pemaparan saran tadi mungkin akan menjadi penutup dari presentasi yang akan saya lakukan dari artikel yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata, perkataan menyinggung, ataupun ada kesalahan konteks dalam isi artikel ini. Mudah-mudahan dapat dimaklumi, dapat dimaafkan, dan bisa lebih baik ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.